Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Awaliyah, NIM 1921211145, akan membahas tentang pemikiran dan karya-karya Quraisy Shihab. Yang pertama, pemikiran Quraisy Shihab tentang Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang hukum syariat, tetapi menjelaskan kisah umat terdahulu dan peringatan Allah tentang kebaikan, azab dan azab-azabnya kepada manusia yang berbuat ingkar. Dalam Al-Quran terdapat keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan anonimnya. Banyak isyarat ilmiah ditemukan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah Alkitab, petunjuk. Ini sesuai pula dengan penegasan bahwa Al-Quran petunjuk bagi manusia, serta pemisah antara hak dan yang batil. Al-Quran adalah kitab pedoman sampai akhir masa, karena ini, jika terus dianalisis, akan lahir sesuatu yang baru dan relevan dengan segala zaman serta penemuan-penemuan tentang berbagai fenomena. Dalam menganalisis Al-Quran, Quraisy Shihab menggunakan metode klasik, artinya lebih sering menggunakan penafsiran tradisional atau tafsir bil ma'sur, dan tidak menggunakan penafsiran dengan rasional atau tafsir bil ra'yi, selagi penafsiran tradisional masih memberikan solusi. Yang kedua, pemikiran Quraisy Shihab di bidang tafsir. Dalam diskursus ulum Al-Quran, tafsir menurut Shihab berfungsi sebagai anak kunci untuk membuka khazanah Al-Quran, yang berarti sebuah pintu tertutup dan sulit untuk dibuka tanpa kuncinya. Dengan demikian, tafsir tersebut menjadi lebih tinggi dan paling penting. Setidaknya ada 3 alasan yang membuat menentukan tingginya tafsir. Yang pertama, bidang yang menjadi kajiannya adalah kalam ilahi, yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan dan keutamaan. Tujuannya adalah mendorong manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dan usahanya untuk memperoleh kebahagiaan sejati. Yang kedua, kesempurnaan mengenai bermacam-macam persoalan kehidupan ini berdasarkan ilmu syariat dan pengetahuan mengenai seluk-beluk agama sangat bergantung pada ilmu pengetahuan tentang Al-Quran dan tafsir. Sistematika tafsir dalam buku wawasan Al-Quran bertolak dari metode maudhu'i, sehingga sistematika penafsirannya pun harus mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan, antara lain, yang pertama itu mencari maudhu' atau judul atau topik Al-Quran yang hendak dibahas. Yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan judul atau topik tersebut. Yang ketiga, menertibkan urutan-urutan ayat tersebut sesuai dengan tertib turunnya, atau di Makkiyah atau di Madinah. Yang keempat, menjelaskan manasabah atau persesuaian antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya, antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Yang kelima, berusaha menyempurnakan perubahan judul atau topik tersebut dengan dibagi dalam beberapa bagian yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Yang keenam, melengkapi penjelasan ayat dengan hadis-hadis Nabi, riwayat sahabat, dan lain-lain, sehingga menjadi jelas dan gamblang dan tidak gamblang. Yang ketujuh, mempelajari ayat-ayat yang satu, yang judul atau topik itu secara sektoral dengan menyesuaikan antara yang umum dan yang khusus, yang mutlak dengan yang muqayyad, dan yang global dengan yang terinci, dan memadukan antara ayat-ayat yang terlihat bertentangan satu sama lain, serta menentukan mana yang nas, mana yang mansukh, sehingga nas-nas mengenai satu judul atau topik dengan yang lainnya. Langkah-langkah ini dilakukan oleh Quraisy Shihab ketika menjelaskan persoalan-persoalan yang menjadi pokok bahasan tafsirnya. Lalu yang ketiga, pemikiran Quraisy Shihab tentang bidang takwil Al-Quran. Takwil bisa diartikan sebagai pengertian-pengertian yang tersirat yang diistinbatkan dari ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perenungan dan pemikiran, serta merupakan sarana pembuka tabir. Meskipun Quraisy Shihab tidak secara jelas membedakan antara tafsir dan takwil, akan tetapi kita dapati bahwa beliau pun menggunakan takwil dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang maknanya tersembunyi. Bisa dilihat dari contohnya dalam bukunya Wawasan Al-Quran Bab Kematian yang menceritakan penciptaan manusia berasal dari tanah. Dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 5-7 diceritakan proses penciptaan manusia, yang artinya
Wahai seluruh manusia, kalau kamu sekalian meragukan hari kebangkitan, maka sadarilah bahwa kami menciptakan kamu dari tanah. Dan seterusnya. Dalam memahami ayat penciptaan manusia ini, Quraisy berpendapat bahwa yang dimaksud dalam penciptaan dari tanah adalah karena makanan manusia berasal dari tanah, yaitu tumbuhan, tumbuhan dan binatang yang memakan apa yang terbentang di bumi Allah. Makanan tersebut diolah oleh tubuh sehingga menghasilkan sperma. Pertemuan sperma dan ovum menghasilkan alaqah, sesuatu yang bergantung di dinding rahim, kemudian melalui tahap-tahap seperti yang telah ditemukan, sehingga akhirnya manusia mati terkubur di bawah tanah atau menjadi tanah lagi. Yang keempat, pemikiran Quraisy dalam bidang pendidikan. Dari seluruh karya tulis Quraisy yang dianalisis Kusmana, disimpulkan bahwa secara umum karakteristik pemikiran keislaman Quraisy adalah bersifat rasional dan moderat. Ia tidak memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, namun memberikan penjelasan atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Gagasan dan pemikiran Quraisy antara lain: 1. Tujuan pendidikan merujuk dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2, yang artinya dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka, dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang kedua, dalam metode pendidikan. Materi-materi pendidikan yang terdapat dalam Quran hampir selalu mengarah kepada jiwa, akal, dan raga manusia. Terdapat dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 17, yang artinya, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Atau Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang ketiga, sifat pendidikan. Menurut Quraisy, sifat pendidikan Al-Quran adalah Rabbani dengan ciri-cirinya antara lain: 1. Mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. 2. Mempelajarinya secara terus-menerus sejalan dengan konsepsi Al-Quran tentang keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat melalui jalur-jalur formal, informal, dan non-formal. Dengan kata lain, pendidikan seumur hidup menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berikutnya adalah karya-karya dari Quraisy Shihab. Quraisy Shihab ini sangat aktif sebagai penulis. Ada beberapa buku karyanya, yaitu diantaranya: 1. Tafsir Al-Manar, keistimewaan dan kelemahannya. Yang kedua, menyingkap tabir ilahi Asmaul Husna dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga, untayan permata buat anakku. Yang keempat, pengantin Al-Quran. Yang kelima, haji bersama Quraisy Shihab. Yang keenam, sahur bersama Quraisy Shihab. Lalu berikutnya ada juga yang karya-karyanya yaitu membumikan Al-Quran, fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat. Lalu berikutnya studi kritis tafsir di Al-Manar. Berikutnya wawasan Al-Quran. Lalu berikutnya juga tafsir Al-Quranul Karim, yaitu tafsir surat-surat pendek. Dan banyak sekali buku atau karya-karya Quraisy Shihab yang tidak kami sebutkan karena terlalu banyak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.